Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 35, ayat 36 dan ayat 37. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perintah Allah kepada Nabi Adam untuk berdiam di dalam surga dan untuk memakan apa saja yang dikehendaki sepuas hati. Namun samping itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan larangan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa larangannya? Yaitu jangan mendekati pohon yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang apabila Nabi Adam melanggar larangan ini, maka akan menjadi golongan orang-orang yang zalim. Maka daripada satu ayat ini, setelah Allah memerintahkan penduduk surga bersujud kepada Nabi Adam, maka Allah juga menetapkan suatu ujian kepada Nabi Adam. Allah suruh lakukan ini dan Allah larang untuk jangan melakukan hal ini. Ada perintah Allah yang wajib dijalani dan ada larangan yang wajib dijauhi. Begitu pula dengan kita manusia, karena ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, maka semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana Nabi Adam, kita pun juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan dan ada juga larangan yang harus kita tinggalkan. Jika tidak, maka kita juga akan menjadi golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri sebagaimana Nabi Adam dahulu di surga. Kemudian di ayat 36 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang berhasilnya syaitan memperdayakan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan diturunkan ke dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwasanya
Syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata, dan permusuhan itu akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Maka setelah itu diturunkanlah manusia ke muka bumi sebagai kediaman manusia, dan diberikan kesenangan kepada manusia di muka bumi sampai masa yang ditentukan, di mana masa yang ditentukan maksudnya adalah kematian bagi setiap manusia. Kemudian di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 37 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya setelah Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan pelanggaran dan diturunkan dari surga ke dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan maha kasih dan sayangnya mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa kalimat untuk memohon ampunan atas dosa yang telah dilakukan. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa pun bertobat, dan Allah pun menerima taubatnya, karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita simpulkan dari 3 ayat yang barusan kita tadabburi ini, yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Adam di dalam surga untuk tidak mendekati pohon yang dilarang. Akan tetapi Nabi Adam gagal dalam ujian tersebut. Maka pengajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwasanya kita pun sekarang di dunia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita gagal dalam ujian di dunia ini sebagaimana dahulu bapak kita Nabi Adam gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya lah menjadi pengajaran bagi kita orang-orang yang beriman untuk manusia agar tidak masuk ke dalam lubang yang serupa 2 kali. Cukup sekali saja Nabi Adam alaihissalam dahulu yang melakukan kesalahan, dan jangan sampai kita melakukannya lagi. Kita pastikan musuh kita yang utama adalah iblis, syaitan yang memperdayakan kita sepanjang masa dengan penuh kesungguhan, dan mudah-mudahan kita mampu menghadapi musuh kita itu apabila kita menjalani hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai janji Allah Subhanahu wa taala kepada iblis bahwa sekuat apapun iblis menggoda manusia, akan tetapi iblis tidak akan mampu menggoda hamba-hamba Allah yang telah Allah berikan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpelihara dari bujuk rayu syaitan yang menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.